Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Sahabat muslim An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti diketahui perjalanan Isra Mi'raj adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam, dan kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Sebab pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Sebelumnya, kata Isra berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan malam. Sedangkan menurut istilah Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Ars atau Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Isra Mi'raj adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi yang mulia ini. Selain itu, dalam sejarah Isra Mi'raj ini terjadi pada periode akhir Rasulullah SAW hidup di Makkah atau sebelum beliau hijrah ke Madinah. Hampir mayoritas ulama mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah atau antara tahun 620 sampai dengan 621 Masehi. Ada yang menuturkan Isra Mi'raj ini terjadi pada malam ke-27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer seperti saat ini. Sahabat muslim An-Nawawi yang tercinta, ada banyak hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Salah satunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta diwajibkannya sholat 5 waktu. Namun terlepas itu, terdapat makna penting lain dari Isra Mi'raj, yakni Isra Mi'raj adalah bagian dari upaya mempersatukan umat. Hal ini seperti yang terjadi saat Nabi bertemu saudara-saudaranya dari para nabi yang lain untuk melakukan sholat, dan Nabi Muhammad SAW sebagai imamnya. Peristiwa ini ditulis juga di dalam hadis riwayat Muslim. Sungguh aku telah diperlihatkan sekumpulan para nabi. Tiba-tiba aku diperlihatkan Nabi Musa yang berdiri melaksanakan sholat. Ternyata ia adalah lelaki kekar dan berambut keriting seperti orang Sanuah. Aku juga melihat Nabi Isa, putra Maryam alaihissalam, berdiri melaksanakan sholat, dan dia mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Diperlihatkan pula padaku Nabi Ibrahim yang juga berdiri melaksanakan sholat. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri. Lalu ketika masuk waktu sholat, maka aku pun mengimami mereka. Masjid sesungguhnya melambangkan kesucian sekaligus persatuan. Pesan moral yang dapat dipetik dari perjalanan lintas masjid ini adalah bahwa pendakian spiritual menuju Tuhan itu harus dimulai dari penyucian hati dengan menjadikan masjid sebagai basis persatuan. Masjid adalah pusat unifikasi, penyatuan dan kesatuan umat. Dengan demikian, melalui kisah perjalanan Isra Mi'raj ini, kita semua dapat mengambil hikmahnya dan senantiasa terus mengedepankan persatuan dan kesatuan umat. Namun, di saat sulit seperti ini, apakah kita masih mampu mempertahankan keutuhan persatuan itu, atau malah sebaliknya? Padahal, sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada semua makhluk di alam semesta, termasuk kita. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah telah menjamin rezeki buatnya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Laul Mahfuz. Quran Surat Hud
ayat 6. Dan berdasarkan janji Allah melalui Al-Quran, mungkin kita bisa sedikit lega dan menarik nafas panjang. Urusan rezeki, jodoh, dan mati adalah kuasa Allah. Lalu, kenapa manusia harus ragu? Tugas kita sebagai hamba hanyalah senantiasa bekerja sebaik mungkin, mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, dan selalu berpikir positif terhadap Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mampu mengenal Tuhannya. Hadis ini seakan mengurai tentang bagaimana pikiran kita bekerja. Pikiran yang didasarkan pada hal positif, melihat segala sesuatu dengan jernih dan penuh optimisme, maka akan berpotensi menemukan cahaya Allah. Jika sudah mengetahui eksistensi kita sebagai manusia yang bergantung kepada Allah, itulah kelak kita tidak akan lagi ketakutan akan rezeki yang berkurang, tertukar maupun hilang. Sebab segalanya darinya dan Dia tidak akan pernah melupakan kita. Selalu berpikir positif, ikhtiar, dan berdoa, janji Allah tidak akan pernah hilang. Namun terkadang manusia yang tidak percaya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.